Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan tes lagi ya karburator risetan TM32 dengan RIS original dari Ninja ini. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini RIS original Ninja ya. Ini saya akan tes lagi ya untuk memastikan settingan karburatornya ya. Oke, kita hidupkan dulu ya. Karena ini karburatornya pesanan bos Adip dari Kaltim ya, TM32. Nah, kita akan tes performa ya untuk memastikan karburatornya atau settingan karburator TM32 nya emang udah bagus. Jadi saya nggak cuman tes pas pakai Honda Novades. Jadi untuk memastikan saya test ride lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Nah, ini dikhawatirkan kalau misalkan terlalu jomplang ya perbedaannya, nanti nggak cocok dipakai di motor bos Adip ya, di motor Ninja RRO. Jadi lebih baik ya kita tes lagi aja. Alhamdulillah untuk start enak ya, sama aja. Oke, ini menandakan bahwa karburator settingannya emang jos ya, udah stabil banget. Ada sedikit perbedaan emang. Ada sedikit perbedaan di putaran tengah dia. Dan karakternya memang sedikit lebih smooth ya. Kembali lagi ke karakter TM dia. Jadi di putaran menengah sampai bawahnya itu dia cenderung lebih smooth kalau pakai yang RIS ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau berbicara napas panjang ya untuk penggunaan RIS, menurut saya sih bukan napasnya menjadi panjang memakai Honda Base ya, dan perbandingan dengan RIS napasnya jadi lebih panjang dibandingkan dengan penggunaan RIS standar dibandingkan dengan Honda Novades. Tidak seperti itu ya. Jadi intinya untuk napas motor menurut saya keduanya enak ya. Cuman untuk yang Honda Novades ya, dia karakter bawahnya sampai tengah lebih galak dibandingkan dengan RIS ya. Menurut saya seperti itu ya. Perbedaannya kayak gitu menurut saya. Ini kerasa banget nih. Jadi dia memang cenderung lebih smooth guys untuk power bawahnya kalau pakai RIS ya, nggak senampol atau seberingas dengan Honda Jazz. Udah tahu tikungan. Ya sekarang tuh banyak supir
supir yang nggak beres bawa mobilnya ya. Oke ya, jadi ini kesimpulannya dia power bawahnya memang sedikit lebih loyo ya, atau lebih smooth dengan penggunaan RIS. Lebih enak yang pakai dash. Jadi untuk peak power atau kenaikan RPM-nya itu lebih lambat ya dengan penggunaan RIS standar ya, dibandingkan dengan chamber inlet atau tabung RIS dari Honda Nova Dash sendiri ya. Nah itu putaran awalnya agak sedikit lebih delay ya, jadi tidak seresponsif dengan Honda Nova Dash ya. Jadi ya saya bisa pastikan memang ada perubahan yang lumayan signifikan ya, cuman settingannya tetap enak juga, cuman berasa ada berkurang di power bawahnya dia. Ada sedikit berkurang. Ini motor belum dicuci, tumben enak nih di bawahnya nih, di bawah nikungnya maksudnya. Nah jadi untuk kesimpulannya Honda Nova Dash itu memberikan efek yang lebih responsif di putaran bawah ya. Kalau untuk putaran atas, berbicara napas itu nggak menjadi lebih panjang atau lebih pendek, cuman kenaikan peak powernya untuk yang Honda Nova Dash itu lebih cepat ya dibandingkan dengan yang RIS. Jadi dia RPM-nya tuh cepat naik gitu ketika pas masuk gigi. RPM-nya tuh cepat naik gitu. Jadi speednya itu cepat dapatnya dibandingkan dengan yang RIS ya, RIS Ninja ya, RIS ori-nya Ninja. Menurut saya kayak gitu ya. Kita putar arah di sini aja. Wow. Ini settingan udah enak, udah stabil. Kalau misalkan kita setarnya seperti itu ya, kelihatan banget bedanya. Jadi RPM-nya itu dia nggak langsung naik gitu kalau pakai RIS ya. Tapi kalau untuk settingan kabinnya sendiri emang udah enak, nggak ada berebet juga di putaran bawah atau di putaran atas, di tengah ya. Udah enak, cuman memang perbedaannya ada gitu antara tabung RIS antara tabung RIS Ninja dengan tabung RIS Honda Nova Dash. Berasa banget emang. Jadi untuk Honda Nova Dash itu dia lebih apa ya istilahnya, lebih gampang naik gitu powernya. Kalau untuk yang RIS ini dia apa ya, jadi kalau di player itu seperti yang lebih ringan ya untuk apa putaran RPM ya untuk yang RIS. Tapi ketika dikasih beban masuk gigi, dia itu menurut saya agak loyo ya di putaran bawahnya. Kalau putaran atas mah pasti enak lah. Cuman perbedaan itu yang saya rasakan itu memang di putaran bawah sampai dengan tengah ya.
itu berasa banget ya, pakai gas itu langsung nyat gitu ya, langsung cepet naiknya. Ini karena mungkin volumenya emang jauh lebih gede ya, beda 200 cc-an volumenya, bentuk juga ya. Jadi untuk yang ini kembali ke karakter TM-nya lagi ya, untuk yang penggunaan race Ori Ninja. Kalau dash itu bisa dibejek-bejek, nggak apa ya, nggak kayak basah gitu, langsung naik. Kalau pakai race justru ini pas masuk gigi kayak yang basah. Ya, jadi saya lebih setuju dengan penggunaan Honda Nova Dash ya. Ini nggak tahu di PWK efeknya enak juga atau enggak sih di karburator PWK ya, yang biasa saya lihat PWK 33. Karena ini memang dipakai di TM. Jadi kalau di Blayer itu penggunaan dash itu kayak yang basah, tapi pas masuk gigi dia lebih responsif justru. Efeknya lumayan signifikan ya di putaran bawah sampai tengahnya. Kalau putaran atas sih sama aja ya, emang TM itu karakternya napasnya panjang dia. Jadi kesimpulannya emang lebih enak pakai dash guys. Powernya tuh cepet ngisi gitu, nggak lelet. Oh, justru kalau misalkan kita anak Sunmori ya, saya sih lebih enakan pakai yang dash dengan TM, tapi ya dengan karburator TM gitu. Pakai ini tuh agak lemot dia putaran bawahnya. Kalau kemarin tuh dahsyat banget power bawahnya. Kalau di Dino sih kadang mesin Dino juga ada errornya. Kalau ini mah udah rider yang bawah mah kerasa banget bedanya guys. Gak cuman data angka gitu loh. Kalau pakai dash itu dia naiknya cepet banget. Kalau ini agak seperti itu ya, kelihatan banget bedanya kan. Kedengeran juga di suara knalpot atau mesin ya, atau putaran RPM-nya. Nah ini udah saya buktikan ya. Mungkin cukup ya untuk vlog hari ini ya. Terbukti Honda Nova Dash unggul guys. Untuk untuk spek Sunmori ya atau harian ya, lebih nyaman yang pakai dash menurut saya. Ini Ninja itu powernya agak lambat ya untuk naik RPM-nya, atau peak powernya tuh gasnya harus dalam baru dapat dia peak powernya. Jadi kesimpulannya untuk karburator mungkin udah oke. Cuman ini kalau berbicara race lebih enak yang Honda Nova Dash ya. Oke, cukup ya untuk vlog hari ini ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan tinggal komen ya. Untuk teman-teman yang minat karburator risetan PWK 33 ataupun TM boleh WA di 081912821531 dan rekening hanya satu, rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Ini kotor banget, motornya belum dicuci. Nah, ini karburatornya. Nah, oke, cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.